Nah, selanjutnya Ibu lihat deh. Nah, di sini tertulis Bu, kebanyakan penelitian menggunakan sampel. Jadi, hampir semua peneliti itu mengambil besar sampel. Ya. Nah, di sini tertulis lagi Ibu, bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Ya, yang digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi yang sesungguhnya. Nah, pemilihan sampel dengan metode yang tepat itu akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya secara akurat dan dapat menghemat biaya. Nah, ini kata-kata menghemat biaya ini selalu kita ulang. Kenapa? Karena kalau biayanya terlalu besar, apalagi kita punya keterbatasan sebagai seorang mahasiswa, tentunya ini sangat menjadi hal yang perlu kita garis bawahi. Ya, jadi kalau mau mengambil sampel, lihat dulu kira-kira cukup nggak nih biaya kita. Nah, ya. Kemudian apalagi Bu? Pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya secara akurat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun kita ambil sebagian saja, tapi juga harus akurat. Ya. Nah, berikutnya Ibu, kita lihat nih di sini. Mungkin masih ada yang bingung. Kira-kira apa sih itu sampel? Nah, ya. Kita lihat di sini, Bu. Contoh ya, semut-semut ini adalah populasi kita. Untuk kita mengambil data penelitian. Nah, kalau kita ambil seluruh semut ini menjadi populasi kita, ya, itu biayanya cukup besar. Dan ibu-ibu juga harus datang, apalagi kalau data kita adalah data primer. Nah, ya, pengambilan sampel ini sangat membantu kita kalau pengambilan data itu adalah data primer. Nah, kalau dia data primer, ibu harus menemui semua responden ini tentu waktunya akan banyak. Ya, waktunya akan lama sehingga kita perlu mengambil sebagian saja. Nah, pengambilan sebagian saja itu kita lakukan penghitungan besar, pengambilan besar sampel. Jadi kita harus menghitung rumus dulu. Dari populasi yang ada, kita harus hitung berapa besar sampel yang dapat mewakili seluruh populasi yang ada di dalam semut. Ya, contoh, nanti kita akan lakukan penghitungan bagaimana cara kita mengambil besar sampel. Nah, setelah kita dapatkan jumlah besar sampel penelitian kita, ya, kemudian kita nanti akan lihat apakah kita hanya mengambil di bagian tengah, apakah di bagian pinggirnya sebelah sini saja, atau kita akan mengambil bagian yang atas saja. Itu nanti kita akan lihat apakah dia non-probability sampling atau probability sampling. Ya, jadi intinya adalah populasi adalah keseluruhan responden kita dan sampel adalah sebagian dari populasi kita. Ya. Nah, kita lihat di sini Bu, bagaimana kita memilih metode untuk sampel kita. Metode pemilihan sampel itu ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Oke, nah kita lihat di sini ya, apa itu probability sampling. Probability sampling yaitu seluruh unsur, ya, unsur itu siapa? Bisa orang, ya, bisa kepala keluarga, ya, yang pasti adalah seluruh unsur responden dalam penelitian kita yang sudah kita tentukan. Ya, di mana seluruh responden kita memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi kita nggak tunjuk kamu saja
gitu. Artinya seluruh populasi yang ada punya kesempatan untuk kita jadikan responden penelitian kita. Nah, metodenya gimana? Metodenya kita pilih sampelnya ini secara acak atau random. Jadi kita nggak tentuin kamu aja deh yang jadi responden saya. Tidak. Supaya hasilnya bisa rata, semua orang punya kesempatan yang sama, kita lakukan pengacakan atau kita lakukan random. Ya. Nah, tentunya sekali lagi saya katakan bahwa kita harus menghitung besar jumlah sampel. Ya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kita melakukan metode pemilihan sampling dengan non-probability sampling. Tadi kan kalau yang probability semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, kalau non, dia nggak punya kesempatan semua populasi itu. Karena kita akan menentukan siapa sih yang akan menjadi responden kita. Ya, dari sebagian populasi yang ada, ya, atau dari seluruh ibu hamil. Nah, kita lihat di sini dari seluruh ibu hamil ini, ya, kita tentukan dulu yang pasti populasi kita. Kalau kita bicara seluruh ibu hamil, kan dia juga ada trimester 1, 2, dan 3. Ya, trimester 1, 2, dan 3. Nah, kalau memang seluruh respondennya adalah ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, seluruh ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 ini, siapa yang akan mewakili menjadi responden kita, itu kita tentukan orangnya. Oh, ibu A aja, oh ibu B aja. Nah, kalau seperti itu artinya non-probability sampling. Jadi responden siapa yang akan kita teliti, kita pilih. Itu non-probability sampling. Ya, tapi apa kerugiannya? Kerugiannya kita tidak bisa mendapatkan gambaran kondisi populasi yang sesungguhnya. Karena bagian ya bisa orangnya yang kita tentukan atau tempatnya yang kita tentukan. Nah, sehingga apa? Tidak dapat mewakili seluruh populasi yang sesungguhnya. Oke, ibu-ibu nih saya udah jelasin panjang lebar ya. Sampai sini ibu-ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti ibu-ibu bisa tulis dulu ya. Tulis dulu dan nanti kita akan diskusikan di dalam kuliah online kita. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ya Bu ya. Bahwa tadi saya katakan di dalam pengambilan sampel salah satunya adalah bisa dengan metode Slovin. Jadi kalau mengambil rumus sampel itu banyak caranya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah apakah desain kita itu cross sectional, apakah desain kita itu case control, ya, atau desain kita itu case study. Karena kalau desainnya berbeda, teknik pengambilan besar sampelnya pun akan berbeda. Nah, kali ini saya akan menjelaskan metode Slovin yang banyak kita gunakan di dalam penelitian kita. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sehingga apa? Kita perlu mengambil sampel ya yang besarnya sesuai dengan populasi. Artinya besarnya itu dapat menggambarkan populasi yang sesungguhnya. Tapi kalau besar sampelnya terlalu tinggi ya atau jumlah sampelnya terlalu banyak, kita juga harus perhatikan bahwa dia dapat terjadi pemborosan biaya. Nah, Slovin ini dapat membantu kita untuk menghitung besar sampel. Rumusnya kayak gimana? Rumusnya bisa kita lihat di sini. N ya, N ini jumlah sampel. Jadi kalau N besar itu populasi. Kalau N kecil itu adalah
besarnya sampel atau jumlah sampel. Nah, untuk mencari jumlah sampel, N besar ya, jumlah populasi dibagi dengan 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. E itu apa? Batas toleransi kesalahan atau error toleransi. Nah, kalau batas toleransi kesalahannya ini terlalu kecil, itu juga nanti hasilnya kurang dapat mewakili representatif dari populasi. Nah, kita lihat di sini ya Ibu-ibu, bagaimana caranya kita menggunakan rumus Slovin. Pertama, tentukan dulu batas toleransi kesalahan kita. Ya, batas toleransi ini kita mau ambil 5%, apa 2%, atau 1%. Nah, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Nah, jadi kalau kita kesalahannya 5%, berarti kita memiliki tingkat akurasinya 95%. Seperti itu, ya. Oke. Nah, semakin kecil toleransi, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, kita berapa kira-kira batasan kesalahan kita? Batasan kesalahan kita sesuaikan saja dengan alfa, yaitu 5%. Ya, jadi tingkat akurasinya 95%. Oke. Nah, Ibu-ibu udah mulai pusing apa belum nih? Belum ya? Biasanya kalau udah mulai masuk ke hitungan biasanya udah mulai pusing. Nah, sekarang Ibu perhatikan untuk rumus Slovin yang tadi ya. Nah, kalau kita ambil contoh di sebuah rumah sakit ada 1000 karyawan. Ibu bayangin kalau kita teliti seluruhnya yaitu 1000 karyawan. Berapa lama ya kita mau teliti? Sehingga kita perlu ambil besar sampel. Nah, kita gunakan besar sampel ini ya yang probability ya. Kita lakukan besar sampel, nanti kita acak ya gimana cara ambilnya. Yaitu 1000 karena kesalahannya adalah 5%, berarti 0,05. Jadi 1000 dibagi 1 ya, ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. Hasilnya 285, kita bulatkan menjadi 286. Nah, kalau di sini ada 1000 karyawan, kita hanya akan mengambil dari 1000 ini sebanyak 286. Seperti itu. Ya. Jadi jumlah sampel kita adalah 286. Nah, gimana caranya mengambil 286? Nah, Ibu perhatikan ya, bahwa dalam sampel itu ada besar sampel ya, teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari di pertemuan kita yang selanjutnya. Jadi di pertemuan ini kita hanya membahas apa itu populasi dan menghitung besar sampel. Berikutnya kita akan bertemu lagi di cara mengambil atau teknik pengambilan sampel di populasi. Baik Ibu-ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai bertemu lagi dan nanti kita akan bertemu dalam kuliah online kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.